Mengapa Pak Johan harus bertanya padaku? Kan bisa nanya sendiri sama anaknya, batinku. Aku melirik ke arah Bagas, dia menatapku dengan tatapan penuh ancaman. Aku harus jawab apa? Kesalku dalam hati. Lita, apa kau mendengarku? Tanya Pak Johan. Iya Pak, tadi Pak Bagas datang jam 12 siang, jawabku. Aku putuskan untuk jujur saja, percuma jika aku berbohong, Pak Johan mungkin akan mengecek kebenarannya melalui CCTV. Apa kau tahu jam masuk di kantor ini? Tanya Pak Johan pada Bagas dengan nada suara rendah. Pak Bagas bilang akan mempelajari materi yang saya berikan di rumah saja agar lebih konsentrasi. Setelah jam makan siang beliau menanyakan beberapa pertanyaan yang mungkin belum jelas kepada saya. Setelah itu kami menghadap Anda Pak Johan, ucapku sebelum Bagas membuka mulutnya. Benar begitu, kamu udah belajar materi yang dikasih sama Lita? Tanya Pak Johan penuh keraguan. Tentu saja, ucap Bagas penuh percaya diri. Aku memang pintar mengarang, bebas aku memuji diriku sendiri. Kalau benar apa yang kamu dan Lita bilang, ayah bakalan kasih kamu beberapa pertanyaan seputar bisnis Abimanyu Group, ucap Pak Johan. Mampus, batinku, saat tadi aku menjelaskan pada Bagas, dia terlihat ogah-ogahan, sesekali dia mengecek ponselnya, entah ada atau tidak materi yang nyangkut di otaknya. Tanpa aku duga, Bagas berhasil menjawab semua pertanyaan dari Pak Johan. Sepertinya rumor tentang kecerdasan Bagas memang di atas rata-rata memang benar adanya. Bagus, saya sangat puas. Kamu mengajarinya dengan baik Lita, puji Pak Johan. Aku hanya mengangguk dan tersenyum sopan menerima pujian dari Pak Johan. Ini ada beberapa proposal penawaran dari vendor, ajari Bagas cara untuk memilih vendor mana yang paling baik, ucap Pak Johan. Baik Pak, aku mengambil beberapa dokumen yang diberikan oleh Riri. Saat kembali ke ruangan Bagas, aku cukup kerepotan karena dokumen-dokumen dari vendor cukup banyak. Aku tidak berharap Bagas akan membantuku membawa dokumen yang menggunung ini. Hanya saja aku berharap dia berjalan pelan-pelan. Apa dia tidak sadar kalau langkah kakinya sangat lebar? Ingin sekali aku berteriak untuk memintanya memperlambat langkah kakinya. Saat tiba di ruangan Bagas, aku menyimpan semua berkas dokumen di meja kerja Bagas, lalu mengambil nafas dalam-dalam dan mengeluarkannya perlahan. Pak Bagas, hal pertama yang akan kita kerjakan adalah membuat laporan yang berisi keuntungan dan kekurangan yang ditawarkan oleh semua vendor. Lalu, aku membolakan mata saat Bagas membalikkan tubuhku lalu dia mengukungnya. Apa aku terlihat mau mengerjakan semua ini? Tanya Bagas. Aku memundurkan wajahku karena jarak Bagas sangat dekat, bahkan aku bisa merasakan helaan nafasnya di wajahku. Jantungku sudah berdetak tidak karuan, aku mencoba memundurkan tubuhku, sayangnya aku tidak bisa mundur, tubuhku sudah sangat mepet dengan meja. Bapak harus mengerjakannya, ucapku. Aku lihat kau pintar bermain kata-kata, seringai tampan terbit di wajah indahnya. Apa maksud Bapak? Tanyaku. Aku membutuhkan keterampilanmu itu, jujur saja. Aku tidak mau menjadi penerus Abimanyu Group. Tadinya perusahaan ini akan aku limpahkan saja pada manajemen profesional, tapi ayahku memaksa untuk aku belajar menjadi CEO di sini. Mulai hari ini dan seterusnya, kau akan mengerjakan semua yang ayah perintahkan untukku. Apa kau mengerti? Ucap Bagas tanpa menerima penolakan. Saya dibayar untuk mengajari Anda, sanggahku. Kau tinggal bilang, aku yang mengerjakan semuanya. Dan jangan lupa untuk membriefingku sebelum aku bertemu dengan ayah, ucap Bagas. Kenapa saya harus menuruti Bapak? Cibirku. Aku bosmu, desis Bagas. Pak Johan adalah bos saya, ucapku tak mau kalah. Kau menantangku? Bagas semakin mencondongkan badannya. Bukan begitu Pak, saya hanya menjalankan tugas saya. Aku mendorong pelan tubuh Bagas agar sedikit menjauh. Bagas menjauhkan badannya dan tersenyum sinis.
Apa kau mau aku membongkar dan menyebarkan rahasiamu? Bagas menaikkan sebelah garis bibirnya. Rahasia apa? Tanyaku pura-pura bodoh. Namun sebenarnya jantungku sudah berdetak 3 kali lebih cepat. Apa aku harus mengingatkanmu tentang malam panas kita, Keke Bagas? Aku menahan nafas. Aku kira Bagas tidak akan pernah membahasnya. Tapi harapanku pupus sudah. Saya tidak mengerti apa yang Bapak bicarakan, elakku. Aku sangat pandai mengingat wajah seseorang. Apalagi wajah orang yang telah memperkosaku, ucap Bagas penuh penekanan. Sepertinya Bapak salah orang, cicitku. Kira-kira di sekitar sini bukan ada tanda lahir berbentuk seperti bunga tulip, Bagas menunjuk bagian tengah di antara dadaku. Aku mengepalkan tangan, tapi tidak bisa mengenyahkan tangan Bagas yang masih bertengger di sana. Aku sangat mengingatnya, karena bentuknya sangat menggemaskan, kekeh Bagas. Cukup, bukankah kita berjanji akan melupakan dan merahasiakan semua ini sampai mati? Ucapku penuh emosi. Akhirnya kau mengaku juga, cibir Bagas. Baiklah, aku akan mengerjakan semua pekerjaanmu, ucapku pasrah. Bagus. Harusnya kau setuju dari tadi. Jadinya aku tidak perlu bernostalgia dengan masa lalu kita, Bagas. Dengan hati dongkol aku mengambil berkas dari meja Bagas. Oh iya, selama di sini aku mau di kamar aja main game. Kamu bisa duduk di meja aku. Terus aku udah pasang CCTV di lorong. Kalau ada ayah tiba-tiba ke sini, kamu tinggal pencet tombol ini aja, ucap Bagas sambil menunjukkan sebuah tombol padaku. Jadi CCTV di luar itu fungsinya. Buat itu, cibirku dalam hati. Login sampai jam pulang, Bagas tidak keluar kamar. Di ruang direktur dan CEO memang disediakan sebuah kamar untuk beristirahat. Biasanya di sana terdapat kasur, sofa, lemari kecil dan kamar mandi. Belum beres? Tanya Bagas. Belum Pak, jawabku. Gak usah lembur, saya gak mau bayar gaji lembur kamu, ucap Bagas. Demi saus tartar, ingin sekali rasanya aku merobek mulur Bagas saat ini. Oh iya, besok beliin ketoprak sama susu almond buat sarapan, pinta Bagas. Baik Pak, ucapku. Setelah mengatakan pesanannya, Bagas meninggalkanku sendirian di ruangannya. Sekitar jam 7 malam aku putuskan pulang saja, masih ada hari esok, ngapain ngerodi toh gak dibayar lembur juga. Gak ngelembur lu? Tanya Riri yang sedang makan bakso pinggir jalan di dekat apartemen kami. Mang bakso 1, campur ya, pintaku pada Mamang bakso. Besok lagi ajalah dikerjainnya, ucapku. Tumben, biasanya lu gatel kalau ada kerjaan yang belum beres, kekeh Riri. Ngapain dikerjain kalau gak ada cuannya, cibirku. Kan tinggal ajuin form lembur, ucap Riri. Bos baru gue gak mau bayar lembur, cibirku. Lo kayaknya dendam banget deh ama Pak Bagas, gue lihat orangnya biasa aja deh. Tadi aja pas ama Pak Johan dia bisa jawab semua pertanyaan Pak Johan, komentar Riri. Kalau pas sama gue dia menunjukkan taringnya, liriku. Kok tumben sih, biasanya lu paling gak bisa diteken ama orang, tapi kok kalah ama Pak Bagas, tanya Riri. Bagas punya karu AS gue, batinku. Awas sambelnya pedes, jangan kebanyakan, komentar Riri. Saat bakso sudah dihidangkan di hadapanku. Pedes banget, tanyaku. Riri menganggukkan kepalanya dengan antusias. Muncul rencana jahil di otakku, ketoprak buat Bagas besok sepertinya akan seru kalau dibikin pedas pakai banget.